Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pemrograman saya tentang pembuatan restoran sederhana. Jadi, di sini itu di dalam kode ini terdapat ada sebuah program ini adalah sistem kasir sederhana untuk restoran. Program menampilkan menu, makanan, dan minuman, menerima pesanan, menghitung total harga, pajak, diskon, lalu mencetak struk pembelian. Lalu di sini juga di awal juga ada include your stream. Include your stream ini adalah input atau output, cout atau in. Lalu di sini juga ada include your manip. Include your manip ini adalah pengaturan tampilan seperti SETW. Lalu selanjutnya ada include string. Include string itu adalah tipe data string. Lalu ada juga include vector. Include vector ini adalah penggunaan vektor sebagai array dinamis. Lalu juga ada include cstdlib adalah penggunaan sistem atau CLS ya. Lalu juga ada using namespace std. Jadi using namespace std itu adalah agar tidak perlu menulis std lagi atau cout. Lalu di sini juga ada struk menu. Jadi struk menu ini adalah penampilan struk yang digunakan untuk daftar menu. Menu adalah struktur data untuk menyimpan nama makanan atau minuman, harga, dan juga digunakan untuk daftar menu. Lalu di sini juga ada struk pemesanan. Struk pemesanan ini adalah pesanan menyimpan nama menu yang akan dipesan. Jadi ketika ada sebuah pelanggan yang ingin memesan makanan, bisa melakukan pemesanan di struk pemesanan. Lalu juga ada harga. Jadi harga itu ada, setiap makanan itu kan memiliki harga per itemnya. Misalnya ada pelanggan yang ingin membeli nasi goreng. Nah, pelanggan itu pasti tahu harga nasi goreng itu berapa per itemnya. Lalu juga ada jumlah. Jumlah itu adalah ketika pelanggan ingin membeli sebuah makanan yang akan dibeli. Misalnya ada pelanggan ingin membeli nasi goreng lagi, misalnya ingin membeli 30 atau 20. Lalu pelanggan tersebut juga bisa menghitung jumlahnya dengan struk pemesanan. Lalu juga ada subtotal. Jadi subtotal itu adalah harga dan jumlah keseluruhan barang makanan yang sudah dibeli oleh pelanggan. Lalu setiap pemesanan ini disimpan ke dalam vektor. Lalu juga ada fungsi untuk garis. Jadi fungsi untuk garis ini adalah fungsi untuk memudahkan pencetak garis sebagai pemisah tampilan. Lalu juga di sini ada fungsi menampilkan menu. Jadi di sini juga ada void tampil atau menu, cons vektor menu dan makanan, cons vektor menu dan minuman. Fungsi ini juga menampilkan daftar menu makanan dan juga daftar menu minuman. Lalu menggunakan STW agar tampilan rata kiri. Intinya dari penampilan tersebut adalah menampilkan menu lengkap beserta nomor menu. Lalu juga ada bagian utama main atau integer main. 6.1 pembuatan daftar menu, vektor menu makanan, dan juga ada vektor menu minuman. Menyimpan menu makanan dan minuman dalam bentuk vektor. Lalu juga ada variabel penting. Variabel penting yaitu ada vektor pesanan, daftar pesanan, integer pilihan, jumlah, char lanjut. Daftar pesanan ini dapat menyimpan pesanan pelanggan yang sudah dibeli oleh pelanggan, yang sudah dipesan oleh pelanggan. Lalu juga ada pilihan. Nah, di sini juga ada pilihan nomor yang akan dipilih oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan ingin membeli mie ayam. Nah, pelanggan juga dapat memilih nomor 2 agar bisa memesan mie ayam. Lalu juga ada jumlah pesanan. Jika pelanggan ingin membeli beberapa jumlah pesanan dengan mudah. Lalu juga lanjut, apakah ingin tambah pesanan atau tidak, Y atau N. Lalu selanjutnya ada tampilkan judul dan menu. Nah, di sini juga ada membersihkan layar dan menampilkan judul program.
Lalu proses selanjutnya adalah proses input pemesanan. Lalu proses input pemesanan ini adalah menggunakan loop do while agar user bisa memilih lebih dari satu pesanan. Langkah di dalam loop adalah yang nomor satu adalah tampilan menu. Jadi di seluruh kode ini, di seluruh restoran ini dapat menampilkan menu melalui proses input pesanan yang menggunakan loop do while. Lalu yang kedua juga ada input nomor menu yang akan dipilih. Jadi pelanggan juga dapat memilih sebuah pesanan dengan baik melakukan input nomor yang akan dipilih oleh pelanggan. Lalu juga ada validasi nomor menu. Jadi validasi nomor menu ini adalah if pilihan, jika salah kembali ke awal atau ke loop. Yang keempat adalah jumlah pesanan. Jadi input jumlah pesanan. Jadi seorang pelanggan yang ingin memesan makanan yang ada di restoran ini bisa menghitungkan jumlah pesanannya. Jika pelanggan membeli mie ayam sebanyak 5 buah, maka pihak restoran pun akan menghitung jumlahnya sebanyak 5 buah. Lalu selanjutnya adalah membuat struk pesanan. Jadi ketika pelanggan sudah menghitungkan jumlah pesanan yang akan dibeli, maka pelayan pun akan menghitung akan membuat sebuah struk pesanan. Lalu nanti pelanggan pun akan menerima pesanan tersebut. Lalu yang ke nomor 6 adalah membedakan menu makanan dan minuman. Jadi pelanggan pun dapat membedakan makanan ataupun minuman yang sesuai keinginan pelanggan. Lalu yang selanjutnya karena makanan tampil dulu, nomor menu makanan lebih kecil. Yang nomor 7 adalah hitung subtotal. Hitung subtotal adalah dengan P subtotal dengan P harga dikali jumlah. Lalu ada yang ke-8 adalah masukkan vektor ke dalam pesanan. Masukkan vektor ke daftar pesanan. Lalu daftar pesanan push back P. Lalu yang nomor 9 adalah tanya lagi kepada pelanggan apakah ingin memesan kembali makanan tersebut. Lalu dilanjut lagi dengan menghitung total belanja. Setelah pelanggan melakukan pemesanan dengan sebuah pelayan dengan restoran, pelanggan pun dapat menghitung sebuah total belanjaan seperti pelanggan itu sudah memesan mie ayam, nasi goreng, misalnya minuman teh botol, teh pucuk ataupun lain sebagainya, maka seluruh jumlah menu tersebut akan dihitungkan total belanjanya. Dihitung total belanjanya dengan cara for. For itu adalah sebuah fungsi untuk menghitung total belanjanya, menjumlahkan semua subtotal pesan. Lalu yang ke-8 adalah hitung pajak dan diskon. Di sini di restoran ini akan dihadirkan dengan pajak sebanyak 10%. Pajak sebanyak 10% dan juga ada di sini bentuk fungsinya adalah double. Double pajak sama dengan total belanja dikali 0,10. Diskonnya juga di sini adalah diskon 10%. Jika totalnya lebih dari 10.000, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Lalu juga ada if total belanja sama dengan 1.000, diskon jadi di restoran ini akan mendapatkan diskon. Jika dimasukkan ke dalam sebuah program, maka fungsinya itu bernama if. Lalu di total akhir juga ada penjumlahan, yaitu adalah double total akhir sama dengan total belanja ditambah pajak dikurang diskon. Lalu juga pas sudah penghitungan selesai, penghitungan setelah membayar, menghitung semua jumlah yang sudah dibeli oleh pelanggan, maka pihak restoran pun akan menghitung seluruh jumlah yang sudah dibeli pelanggan. Seperti tadi yang sudah membeli mie ayam, yang sudah membeli nasi goreng, teh botol, teh pucuk, maka pihak restoran pun akan langsung menghitung jumlah yang sudah dibeli oleh pelanggan. Lalu pihak restoran pun akan mencetak struk, yaitu membersihkan layar terlebih dahulu, sistem CLS, tampilan struk, daftar pesanan, harga dan subtotal, total belanja, pajak, diskon, dan total akhir. Maka dari itu, dari seluruh
penyebutan yang telah saya sebut tadi ialah di dalam tulisan tersebut ada di dalam struk yang sudah dicetak oleh pihak restoran tersebut. Maka dari terakhir dari program restoran ini adalah check out and terima kasih telah berbelanja. Maka yang terakhir adalah return. Maka di sini saya akan merunning semua yang program ini yang sudah saya buat. Maka kita akan coba. Nah, di sini menampilkan sebuah restoran, menu restoran. Maka di sini makanan ataupun minuman akan dipilih. Misalnya, pelanggan ingin membeli nasi goreng. Nasi goreng sebanyak 1 buah. Sebanyak 1 buah. Dan lalu selanjutnya berapa jumlah yang akan dipesan oleh pelanggan. Maka dari itu pihak restoran pun akan menghitungnya jika pelanggan ingin membeli nasi goreng sebanyak 3 jumlah. Nah, lalu di sini akan menampilkan ingin menambah pesanan yang lain atau tidak. Misalnya iya. Maka di sini akan menampilkan lagi sebuah daftar menu. Jika ingin membeli restoran lagi, misalnya saya di sini akan membeli minuman. Kita pencet nomor 6. Lalu berapa jumlah pesanan yang akan dibeli oleh saya. Misalnya saya ingin membeli minuman es teh sebanyak 5 buah. Nah, lalu di sini ingin menambah pesanan lagi atau tidak. Misalnya saya ingin membeli pesanan lagi, ya. Nah, di sini akan muncul lagi jika kita sudah mencatat pesanan kita. Di sini kita akan membeli lagi sate ayam nomor 4. Kita pencet nomor 4. Lalu jumlah berapa yang akan dipesan? Saya akan memesan sebanyak 4 buah. Masukkan 4 jumlah. Lalu apakah ingin menambah pesanan lagi ya atau tidak? Saya tidak akan membeli pesanan lagi ya karena sudah terlalu banyak. Jadi N. Nah, dari sini muncul sebuah struk pembelian yang tadi sudah diberikan program yang di terakhir tadi. Di sini ada nasi goreng. Nasi goreng tadi di awal saya membeli nasi goreng sebanyak 3 buah. Maka dari situ di sini menjadikan total harganya sebanyak 45.000. Lalu saya juga tadi memesan minuman yaitu es teh. Saya memesan es teh sebanyak 5 buah dengan total harga sebanyak 25.000. Lalu juga di sini saya juga membeli sate ayam sebanyak 4 buah. Nah, lalu sate ayam sebanyak 4 buah tersebut adalah total harganya adalah 80.000. Maka dari keseluruhan total belanja saya adalah 150.000 dengan pajak diskon 10% menjadi 15.000 dan diskon juga 15.000. Maka dari total akhirnya adalah 15.000. Maka dari sini adalah program finisher, berarti yaitu program finisher itu adalah program yang sudah diselesaikan oleh saya. Lalu di sini juga ada ucapan terima kasih telah berbelanja di restoran saya. Maka dari itu dari presentasi saya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin saya masih belajar. Maka dari itu mohon bila ada salahnya tolong dikoreksi. Dan saya juga cukup bersemangat dalam mengerjakan pemrograman ini yang diajarkan oleh Bapak Agus Suratna. Beliau adalah guru dari kelas saya, yaitu yang mengajarkan sebuah pemrograman C++ tersebut. Maka dari itu saya ingin berterima kasih kepada guru saya, Pak Agus Suratna, telah mengajarkan sebuah pemrograman. Maka dari itu, dari hasil pembelajaran saya bersama Bapak Agus, saya membuat sebuah pemrograman tentang restoran yang dibuatnya juga cukup mudah. Maka dari itu mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.